Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim alaihi wa ala alihi. Kami dari kelompok 5 kelas 9A ingin mempresentasikan peran tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu Syekh Abdurrauf Afsingkil. Berikut presentasinya. Yang pertama, biodata Abdurrauf Afsingkil. Dilansir dari Republika ID, nama lengkapnya Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Asingkili, atau seringkali disebut Abdurrauf Afsingkil. Dia lahir pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Ayahnya adalah Syekh Ali Fansuri yang memiliki hubungan saudara dengan Hamzah Fansuri, seorang penyair dan ulama sufi ternama Melayu. Sang ayah pun merupakan ulama ternama Aceh. Dari sang ayahlah pendidikan agama Afsingkil bermula. Afsingkil kemudian belajar ke Borus atau Fansur, sebuah kawasan di Sumatera Utara yang menjadi pusat pembelajaran Islam bangsa Melayu dan Asia kala itu. Baru kemudian pada usia remaja, ia menuntut ilmu di Banda Aceh. Beberapa sejarawan juga menyebut Syekh sempat menjadi murid dari Hamzah Fansuri. Di usia menginjak dewasa, Afsingkil pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah. Dari Doha, kemudian ke Yaman, Jeddah, kemudian menetap lebih lama di Mekah dan Madinah. Disebutkan ia berguru pada 19 ulama di berbagai bidang ilmu agama. Ditambah lagi 27 ulama yang berhubungan akrab dengannya. Yang kedua, masa muda Abdurrauf Afsingkil. Salah satu gurunya, yakni Ahmad Kushashi, yang mengajarkan Afsingkil mempelajari ilmu tasawuf. Guru tersebut wafat saat Afsingkil masih belajar padanya. Hingga kemudian, Kushashi digantikan muridnya, Mullah Ibrahim Qurani. Dari murid Kushashi inilah Afsingkil mendapat izin untuk mengajar dan mendirikan sekolah Islam di Aceh. Setelah 19 tahun belajar di Haromain, ditambah mengantongi banyak izin dari ulama, Afsingkil pun pulang ke Aceh dan mulai mengajar. Sejak 1661, Afsingkil mengajar di Aceh. Muridnya luar biasa banyak jumlahnya. Tak hanya dari Melayu, tapi juga dari seluruh Nusantara. Laman Melayu online menggambarkan sosok Afsingkil sebagai muslim yang menaruh perhatian besar pada murid-muridnya. Setiap karyanya selalu bertolak dari perhatiannya pada mereka. Dia sangat perhatian agar para muridnya mendapat pemahaman Islam yang baik, teguh kesolehan, dan terhindar dari kesalahan. Tak lama setelah pulang dari Haromain, Afsingkil diangkat sebagai mufti atau qadhi oleh Sultan Aceh kala itu. Ia juga diangkat menjadi ulama besar bergelar Syekh Jami'ah Ar-Rahman. Ia pun kemudian sibuk mengejar dan menjadi hakim Kesultanan Aceh. Sekitar 30 tahun, Afsingkil bergelut di bidang tersebut, mengajarkan dan menjadi hakim.
Yang ketiga, karya-karya yang dihasilkan oleh Abdurrauf Asingkel. Selama hidupnya, Syekh sangat produktif menghasilkan karya. Salah satu karya fenomenalnya yakni di bidang tafsir. Tarjuman Al-Mustafid merupakan karya tafsirnya yang pertama di Nusantara. Hingga kini, karya tersebut masih dapat ditemui. Tafsir tersebut juga tak hanya dicetak dan diterbitkan di Nusantara, melainkan juga di Istanbul, Turki, Singapura, Penang, Malaysia, Bombay, India, Afrika Selatan, serta kawasan Timur Tengah seperti Kairo dan Mekah. Selain tafsir, masih banyak karyanya yang terkenal. Sedikitnya 22 karya yang dia hasilkan di bidang fikih, hadis, tauhid, dan tasawuf. Tak hanya dalam bahasa Melayu, dia juga menghasilkan karya dalam bahasa Arab. Di antara karyanya selain tafsir yakni syarh atau penjelasan Hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Dia menulisnya atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Kemudian di bidang fikih, Mirat Al-Tulab fi Tashil Mawa'iz Al-Badirifat Al-Hakam Al-Syariyah li Malik Al-Wahhab yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Selain itu, terdapat Mawa'iz Al-Badi yang berisi nasihat tentang akhlak muslimin. Yang keempat, tempat wafat Abdurrauf Asingkel. Kemudian, Daqaiq al-Huruf mengenai pengajaran tasawuf dan teologi serta kifayat al-Muhtajin ila Masyrah al-Muhawadin al-Qailin bil Wahdatil Wujud berisi konsep Wahdatul Wujud. Dilansir dari majalah Tempo Syiah, Kuala meninggal pada tahun 1696 Masehi. Ia dimakamkan di hilir sungai Aceh, sekitar 8 km dari pusat kota Banda Aceh. Di tempat itu juga terkubur kedua istri dan murid-murid kesayangannya. Tengku Abdul Wahid, generasi ketujuh penjaga makam Syekh Abdurrauf Asingkel, mengatakan para peziarah dari dalam atau luar negeri tak henti-hentinya berziarah mengunjungi makam Syekh Singkel. Di bagian atas gapura yang didirikan di depan pintu makam Syekh Kuala tertulis Adat Bakpo Temerehom Hukom Bak Syiah Kuala. Artinya kurang lebih aturan adat bersumber dari pemimpin. Penerapan hukum pada Syiah Kuala. Dilansir dari NU/ID, ini adalah halaman kedua dan keempat dari naskah kitab Miro'at Al-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Al-Hakam Al-Syariyah li Al-Malik Al-Wahhab, karangan ulama besar Nusantara asal Kesultanan Aceh di paruh kedua abad ke-17 Masehi, yaitu Syekh Abdul Ar-Rauf bin Ali Al-Fansyuri Al-Singkili Al-Jawi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.